dipersilakan. Oke. Syukran Muhammad Nur ya. Jazakallah khair. Kedengaran suara Ustaz di sana Muhammad Nur? Jelas Ustaz. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyati ahlil jannah da'wahum fiha. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina kama allafa baina qulubil muhajirin wal ansar hatta yakunu ikhwatan mutahabbina fillah. Walhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Arsalahu azza wa jalla basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah wa biiznihi wa sirajan munira. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Saudara-saudari sekalian, hadirin dan hadirat para pendengar dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai mukaddimah, saya tumpangkan saja kepada Saudara Muhammad Nur sebagai host kita, MC kita pada sore hari ini, sehingga kita dapat efisiensikan waktu dengan sebaik-baiknya. Teman-teman sekalian, sebelum kita masuki kajian tafsir kita pada sore hari ini, setiap kita yang hadir di depan kamera kita masing-masing memastikan untuk bersama kita ada niat yang tulus, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketulusan hati, keikhlasan jiwa-jiwa kita, niatnya lillahi ta'ala mengikuti program kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan insya Allah akan dinilai sebagai ibadah. Ketulusan hati, keikhlasan jiwa-jiwa kita insya Allah mudah-mudahan setelah kajian kita selesai akan mampu memperberat timbangan pahala amal soleh kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, mudah-mudahan Muhammad Nur tidak ada teman-teman kita yang hadir salah baca doa ya. Doanya doa belajar, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Jangan baca doa bismika Allahumma ahya wa amut ya. Khawatir nanti Muhammad Nur udah menutup acara kita lalu mereka bangun, udah selesai aja ya. Alhamdulillah kata mereka, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur ya. Mudah-mudahan enggak adalah ya, apalagi teman-teman yang lagi off cam ini. Itu mereka bukan tidur tapi menyimak dengan sangat seksama ya. Mungkin yang ikhwahnya belum pakai jilbab kali ya sehingga nggak bisa on cam. Husnuzon kita mungkin sinyalnya barangkali ya. Saudara-saudari sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Surah Mutaffifin ini mayoritas para ulama mengatakan ini surah ini turun masuk kategori makiyah, ayat-ayat firman-firman Allah yang Allah turunkan pada masa periode sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Namun ada di kalangan sahabat yang mengatakan enggak, ini turunnya Nabi sudah berada di Madinah ini. Yang berpendapat yang seperti itu ada namanya Ibnu Abbas. Nabi menjumpai banyak sekali perilaku curang di pasar-pasar di Madinah itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai kecaman atas perbuatan-perbuatan mereka di pasar itu. Turun ayat ini. Wailul lil mutaffifin. Neraka wail bagi mereka yang curang. Alladzina idza kalu al-nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Terlepas dari perbedaan itu, saudara-saudara sekalian, apakah Makkiyah atau Madaniyah, tapi yang pasti ayat-ayat di dalam Al-Quran itu tidak hanya melulu pada persoalan akidah.
Tidak hanya yang dibahas tentang ketuhanan, persepsi tentang adanya hari akhirat. Ada episode baru setelah kehidupan kita nanti di dunia. Ada lagi kehidupan akhirat berikutnya. Bukan hanya itu saja, saudara-saudara. Tetapi di dalam Al-Quran itu juga membicarakan yang terkait dengan muamalah, yang terkait dengan bisnis, yang terkait dengan perdagangan, perniagaan juga ada arahan-arahan, aturan-aturan dari Tuhan. Dan itulah letak dari kesempurnaan agama itu. Saudara-saudari sekalian, hadirin dan hadirat, para pendengar, dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala firman-Nya begini, teman-teman. Wailun lil mutaffifin. Ya, apa pesan-pesan dari ayat-ayat ini? Mari, yang ada Al-Quran di dekat Anda, yang ada dalam handphonenya, software Al-Quran, buka ya. Diawali oleh Allah firman-Nya pada ayat pertama, wailun lil mutaffifin. Kan ada dua perkataan ya, kata wail satu, kata mutaffifin satu. Perkataan wail ini, teman-teman, oleh ulama klasik terdahulu, mereka mengartikan nama satu buah lembah di neraka. Nah, apa nama lembahnya? Lembah itu bernama Wail. Itu sebabnya berjumpa kita ini, wailun lil mutaffifin, neraka Wail bagi mereka yang curang, yang menipu. Itu ya. Walaupun apabila kita menelaah ulama-ulama mutaakhirin, ada di kalangan mereka yang mengartikan kata Wail itu dengan makna celaka atau kecelakaan. Tahu kan kecelakaan ya, emergency, heboh biasanya itu ya kalau kecelakaan. Maka mengurangi takaran, menambah timbangan itu kecelakaan besar itu. Oleh karena itu para ulama ketika berjumpa dengan ayat ini, wailun lil mutaffifin, neraka wail atau celaka atau kecelakaan bagi yang curang. Itu makna dari kata wail pada ayat kita ini, permulaan pangkal ayat pertama. Lalu saudara-saudari, ada kalimat mutaffifin ya. Mutaffifin itu bentuk jamak plural dari kata tunggalnya mutaffifun. Mutaffifun itu adalah satu orang yang curang. Kalau yang curang itu perempuan, mutaffifatun. Mutaffifah itu namanya seorang wanita yang curang. Akar perkataan mutaffifin ini, sebagian ulama bahasa berpendapat, mutaffifin itu dia berakar dari kata tofafa. Tofafa, yang artinya dalam bahasa kita artinya meloncat pagar. Pagar itu apa gunanya untuk dibuat? Satu komplek kawasan lalu dibuat pagarnya. Apa gunanya pagar itu dibuat? Pagar itu dibuat supaya orang kalau masuk ke kawasan itu lewat pintu, kan udah ada dibuat pintunya. Kalau dia loncat pagar, ada dua saja kemungkinannya. Orang gila, satu, atau mungkin dia maling barangkali ya. Enggak etis, enggak lazim. Itu makna kata tafaf yang artinya meloncat pagar. Menambah takaran, mengurangi timbangan, ini perbuatan nggak layak, nggak etis. Nah, itu kira-kira makna akar kata dari mutaffifin yang bermakna tafaf yang artinya meloncat pagar. Tapi teman-teman sekalian, ada juga ulama bahasa yang berkata mutaffifin itu berakar dari kalimat tafif. Tafif yang artinya remeh, enteng. Remeh-temeh dalam bahasa Arab disebut dengan tafif. Tafif. Apa maknanya ini? Ada yang menganggap sebagian manusia yang menambah timbangan, mengurangi takaran. Alah, sedikit aja kok. Santailah, kan enggak. Saudara-saudara sekalian, menurut sebagian manusia ada yang remeh, enteng, ringan, remeh-temeh persoalan ini. Hati-hati. Menurut Allah ini persoalan serius. Ini bukan perkara ringan. Saking seriusnya, Allah memberikan nama satu surat dalam Quran dengan nama surah Mutaffifin. Ini perkara besar, bukan perkara ringan ini. Mencontek apa, itu bukan perkara ringan teman-teman. Dunia akhirat itu menambah takaran, menimbangi timbangan ya.
Oke. Saudara-saudara sekalian, hadirin dan hadirat para pendengar dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Selesai dari satu sisi bahasa, makna kata we dan makna kata mutaffifin sudah kita tuntaskan. Masuk kita pada ayat yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa itu mutaffifin, orang-orang yang dikecam dengan pencuri, orang-orang yang dikecam dengan penipu atau curang, siapa mereka? Kita kan inginnya yang Allah jelaskan, kan bukan definisi diserahkan masing-masing, enggak. Maka Allah mengecam orang-orang yang curang itu adalah sebagai berikut. Pada ayat kedua disebutkan orang yang curang yang dikecam dalam ayat ini adalah alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dilebihkan. Muhammad Nur, siapa yang curang Muhammad Nur? Dalam ayat ini siapa yang curang berarti? Izin jawab Pak Ustadz, mungkin pedagang Pak Ustadz. Bukan. Orang yang tidak menimbang sesuai dengan takaran yang adil gitu. Bukan. Pada ayat kedua dari surah Mutaffifin, siapa mereka mutaffifin? Mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran, menerima timbangan dari orang lain, mereka minta dilebihkan, mereka minta ditambahkan. Beli ikan 1 kilogram, tambahlah. Pandai ibu tuh, akhirnya dia tambah dengan terpaksa. Siapa yang curang di situ? Pembeli Pak Ustadz. Pembeli. Ini kayaknya salah baca doa nih ya. Bangun. Ya. Ya, mudah-mudahan Ayu Lailatus Sarifah ya. Bukan karena namanya Lail, malam gitu ya. Akhirnya agak redup, bukan ya Laila ya. Agak subuhnya diperpanjang dikit ya teman-teman ya. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun, itu artinya apabila mereka menerima takaran, menerima timbangan, mereka minta dilebihkan. Itu yang dikecam pertama. Yang curang itu, ini kan pembeli ya. Dapat dipahami ya, ini pembeli. Yang curang itu bisa saja terjadi dari pihak pembeli. Contohnya nih Ayu, di komplek dia ada datang bapak-bapak yang jual ikan. Yang Honda itu, lalu dia sudah menimbang menakar 1 kilo satu plastik itu 25.000, 35.000 katanya kan. Lalu Ayu mau beli, Pak tambahlah. Nggak bisa lagi Bu, itu sudah pas, ukurannya sudah 1 kilo gitu kan. Pandai Ayu untuk merayu bapak yang jual tadi, tambahlah Pak, tambah. Akhirnya dengan terpaksa ditambah, nih katanya kan, tambahnya 2 on, akhirnya 1 kilo 2 on. Ternyata yang satu komplek dengan Ayu, bukan hanya Ayu aja yang beli, 20 ibu-ibu. Kebetulan baru selesai acara apa itu yang di RT, arisan ya. Baru selesai arisan, beli semuanya ke situ. Setiap mereka ibu-ibu yang ada di situ minta dilebihkan. Tadi itu saudara saya Ayub kok ditambah? Kami kok nggak ditambah ya? Akhirnya dia terpaksa tambah. Lalu hari besoknya Ayu nanya Ayu, yang kemarin jualan ikan itu bapaknya ya, kok nggak datang-datang? Gimana mau datang? Modalnya sudah habis yuk. Saudara-saudara sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah, dikecam dalam ayat ini. Belinya 1 meter kain, lebihkanlah. Lebihkan, akhirnya dilebihkan sama bapak itu. Berapa jadinya? 1 meter 10 senti. Iyalah, kalau hanya 1 Ayu saja yang membeli, minta dilebihkan, mungkin nggak terlalu masalah. 20-30 ibu-ibu beli itu, setiap mereka minta dilebihkan. Apa yang terjadi? Dikecam dalam ayat ini. Itu satu poin. Berikutnya, makna mutaffifin, orang-orang yang curang yang dikecam dalam ayat ini. Lihat ayat ketiga berikutnya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila mereka yang menakar, apabila mereka yang menimbang, mereka kurangi takarannya, kurangi timbangannya. Ini siapa nih? Yang curang siapa nih Ayu? Ayunya udah pergi kan kali ya? Oh, enggak ada.
Siapa nih yang curang, ayo? Penjualnya. Oke, penjualnya yang curang. Biasanya dalam masyarakat kita yang curang itu penjual-penjual kan. Ternyata dalam surah ini Allah informasikan kepada kita pembeli itu juga bisa curang pada ayat yang kedua. Pada ayat yang ketiga Allah mendefinisikan mutaffifin itu adalah orang-orang yang curang itu mereka yang menakar, mereka yang menimbang, mereka kurangi takarannya. Saudara Ahsanuz Zikri beli di kedai A. Beli apa? Beli gula pasir. Berapa kilonya 1 kilo? Ini berapa nih Bu? Itu plastik 1 kilo katanya kan. Sudah itu berapa Bu? Ini harga 1 kilo beli. Setelah sampai Ahsanuz Zikri di rumah, kebetulan ada timbangan di rumah, ditimbang noh sana gitu kan. Lalu ternyata cuma 8 garis atau 8 ons. Ya Allah, makanya Ahsanuz Zikri dia bilang gimana? Aduh, saya dikicuh di lantarang. Nah, itu katanya kan. Lalu karena kecewa Ahsanuz Zikri, dia mengambil kesimpulan dalam hatinya, wah nggak bagus timbangannya di situ. Blacklist, kita nggak belanja lagi deh di situ. Kata siapa? Ahsanuz Zikri. Kalau 20-30 orang yang belanja seperti Ahsanuz Zikri, masing-masing mereka merasa ketipu, kira-kira dan mereka masing-masing adalah membuat keputusan bahwa tidak lagi belanja di kedai itu, apa kira-kira yang terjadi? Kalau hanya Ahsanuz Zikri yang nggak datang ke kedai itu, mungkin nggak ada persoalan. Perniagaan, kedai tetap buka dan tutup gitu ya. Kalau 20-30 orang merasa dicurangi, apa yang terjadi teman-teman? Risikonya sama seperti yang tadi, bisa tutup kedainya, nggak ada lagi pelanggan yang datang. Saudara-saudari sekalian, hadirin dan hadirat para pendengar dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kecurangannya dari pihak pembeli minta dilebihkan atau kecurangan dari pihak penjual mereka kurangi takaran dan timbangan, kedua-dua ini dikecam. Jadi main apa namanya standar ganda ya, standar double standar ini ketika membeli minta dilebihkan, ketika jualan dia kurangi takaran timbangan, itulah yang dikecam dalam ayat. Kok sampai hal kayak gitu juga diatur ya sama Allah ya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita harmonis, adanya harmonisasi di tengah masyarakat. Jangan sampai ada yang terzolimi, jangan sampai ada yang gitu kan. Enak aja kalau beli minta dilebihkan, kalau jual dikurangi. Yang jualannya bilang begini, ayo, Pak Ustadz, gimana kami tidak mengurangi timbangannya Pak Ustadz? Kami beli gula pasir itu 1 karung tertulis 50 kg, ternyata bukan 50 kg, cuma 45 kg. Maka kami ke bawah juga harus curang Pak Ustadz. Ya, kalau kalian curang dosanya tanggunglah. Gimana caranya supaya nggak curang? Caranya nggak curang murah aja. Caranya supaya nggak curang, Bapak buatin di plastik, jangan bilang 1 kilo. Saya jual nggak per kilo, saya jual per plastik, selesai cerita. Ya kan yuk? Begitu. Selamat. Saudara-saudara sekalian, Ustadz, kalau begitu nggak ada dong tawar-menawar. Apa namanya? Bukan, ada. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang jual beli. Ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dihalalkan jual beli dan diharamkan, Allah mengharamkan riba. Jelas itu ya. Pakemnya jelas itu. Jual beli halal, riba haram. Dalam berjual beli, berikutnya Allah memberikan kode etik. Antara minkum, saling ridho di antara kalian. Yang menjual ridho, yang beli ridho. Ini tadi Ayu beli ikan tadi, yang ridhonya cuma Ayu. Yang jualnya, ya Allah, waktu pas dia nambahin 2 garis itu, kena saya. Karena itu katanya kan, na'udzubillah min dzalik. Itu nggak bisa. Tapi kalau dia ridho, misalnya Ayu beli 10.000, lalu dijual 15.000. Yang belinya ridho, yang jualnya ridho, oke, lanjut, nggak ada masalah, itu boleh. Berapa satu sak semen di Padang? Mungkin 300.000. Di Papua 1.500.000, boleh saja. Karena pakai naik pesawat terbang itu apanya kan? Semennya mahal, wajar saja. Dengan syarat yang belinya ridho, yang jualnya ridho. Walaupun di ternyata ada etika bisnis namanya. Teman-teman sekalian, Masya Allah, dikecam dalam ayat ini. Saudara-saudari sekalian, pernah beli buah enggak? Ya, rata-rata pernah ya.
Kita pengennya yang itu tuh. No, ketika dia memasukkan ke plastiknya, diambil dari tempat yang lain, yang busuk-busuk gitu. Itu juga bagian dari kecurangan, teman-teman. Saudaraku-saudariku sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Tapi silahkan coba. Dia kasih jual duku dan diberikan kesempatan kepada kita mencoba. Coba. Kalau dihalalkannya boleh. Ini enggak. Silahkan coba. Kesempatan kata Ayu dimakan agak setengah kilo di situ. Nah, itu kan nggak benar ya, nggak benar kalau gitu. Jadi kecurangan itu bisa saja terjadi dari pihak pembeli, kecurangan juga bisa terjadi dari pihak penjual. Kedua-duanya dikecam dalam ayat ini. Teman-teman sekalian, mari kita lihat ayat yang keempat dari surah Al-Mutaffifin ini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sentuhan yang sangat lembut sekali. Sentuhan yang sangat lembut itu yang diajak berkomunikasi adalah rohani atau jiwa kita. Begini kata Allah, ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Adakah mereka tidak mengira, adakah mereka tidak menduga siapa? Baik yang curang dari pihak pembeli atau yang curang dari pihak penjual, mereka tidak mendugakah, tidak mengirakah mereka suatu hari nanti akan dibangkitkan? Bila ada keyakinannya bahwa suatu hari nanti dia akan dibangkitkan, itu akan mampu mengcancelnya, tidak untuk curang, tidak untuk menipu. Begitu kira-kira. Tapi kalau nggak ada perbendaharaan, keyakinan dengan adanya hari berbangkit dalam hatinya, hantam kromo. Nggak peduli dia. Itu sebabnya teman-teman, dulu Nabi Muhammad sidak ke pasar, lalu berhenti pada sebuah toko buah yang menjual kurma. Di atas karung-karung kurma itu, Masya Allah, mantap-mantap, bersih-bersih, bagus-bagus, premium. Tapi setelah Nabi masuk ke dalam itu dan meletakkan tangannya gitu ya ke dalam karung-karung, basah, kotor, atau mungkin rusak. Nabi segera keluar dan para sahabat, dan dia berkata kepada para sahabat, man ghassana falaysa minna, yang menipu, yang curang bukan dari golongan kami. Teman-teman, bahasa begitu saja kalau umatnya Nabi Muhammad di zaman Nabi, itu sudah langsung tersinggung. Itu sudah langsung memperbaiki diri gitu ya. Sekarang sudah berbagai macam pengumuman bahwa itu curang. Ini masih masih bangga gitu ya dengan kesalahan yang dilakukan. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Adakah mereka tidak menduga, baik yang curang dari pihak pembeli atau yang curang dari pihak penjual, adakah mereka tidak mengira bahwa suatu saat mereka akan dibangkitkan? Saudaraku, saudariku sekalian, jadi efek dari keyakinan yang kuat tentang hari berbangkit, itu memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Apa diantaranya pengaruh yang sangat dahsyat? Kalau orang itu yakin dengan adanya hari berbangkit, kosong isi penjara. Nggak ada orang isi penjara. Kenapa? Dia takut dengan pengadilan Allah, suatu saat nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Ada yang unik nih kawan-kawan, yang unik ayat keempat ini yang digaris bawahi oleh para ulama. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Adakah mereka tidak mengira, tidak menduga bahwa suatu saat mereka akan dibangkitkan? Kalimat yazunnu itu artinya kan mengira, menduga, zon ya, menyangka. Adakah mereka tidak menyangka? Itu sama kakak beradik dengan syakka yashukku. Syak itu juga artinya adalah mengira. Mungkin dalam hitungannya begini, 55%, 60%, 65%. Ya, menyangka, mengira itu dengan hari berbangkit itu mungkin ditaraf di level 55, 60, 65. Ada yang lebih tinggi dari itu. Apa? Ada yang tahu? Muhammad Nur, Ayu, atau Ahlul Zikri? Yang lebih tinggi dari zon yang 65%, 60%, ada nggak di atasnya? Ada, yakin. Yakin itu 90% kan? Atau mungkin 99%. Allah tidak menyebutkan dalam ayat ini, adakah mereka tidak yakin bahwa suatu saat mereka akan dibangkitkan? Enggak pada tahap itu. Allah hanya menyebutkan adakah mereka tidak mengira bahwa suatu saat mereka akan dibangkitkan yang level 65, 60 atau 55% itu. Allah tidak menyebutkan level yang 60, yang 90, yang sampai 100, yang yakin. Adakah mereka tidak yakin? Enggak dengan bahasa itu. Para ulama tafsir berpendapat bahwa enggak perlu sampai yakin. Baru di level 60% yang mengira saja baru bahwa dia akan dibangkitkan, itu pun dia sudah cukup modal untuk tidak curang.
itu pun sudah cukup baginya untuk mengcancel tidak menipu. Kira-kira, ayo kalau dia punya perbendaharaan sampai 90%, gimana? Lebih kuat kan? Pasti lebih kuat kan? Lebih kuat, tidak curang, tidak menipu. Baik. Teman-teman sekalian hadirin dan hadirat, para pendengar dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah. Di kalangan ulama ada yang berkata, walaupun background ayat kita ini diturunkan bahwa ini merespon perilaku pelaku pasar di Madinah, mereka adalah banyak yang curang, tetapi ada yang berkata ini bukan hanya pada curangnya pada perniagaan saja, tetapi apapun jenis kecurangan yang ada di permukaan bumi ini dimasukkan dalam kecaman yang ada dalam ayat ini. Kecurangan dalam apa misalnya? Muhammad Nur, beli bakwan 3 bayar 2. Itu kecurangan, jangan. Misalnya kan, waktu SMP dulu. Kalau sekarang kan nggak begitu lagi Muhammad Nur ya. Waktu SMA entah di mana kantinnya nggak tahu lagi ya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi memang kenapa hari berbangkit? Karena liyaumin azim, hari itu luar biasa. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, karena di waktu itu manusia akan bangkit dan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang pernah kita lukai hatinya, tidak pernah satupun yang kita zalimi. Itu kan kita menzalimi itu ya, yang penjual tadi menipu yang pembeli, dia pasti terzalimi. Gimana tidak terzalimi? Modalnya sudah habis, bangkrut, nggak bisa datang jualan lagi. Begitu juga dengan yang apa tadi ya, yang curangnya dari pihak penjual, yang ketipu ketika dia ini. Maka teman-teman sekalian, setiap kezaliman yang pernah kita lakukan nanti di akhirat tanggung risikonya sendiri. Dahsyat. Sampai-sampai ada orang yang pede, dia dengan banyak sekali amal solehnya, tetapi di sisi yang lain dia menipu, di sisi yang lain dia mencederai orang lain, merendahkan harkat martabat orang lain, maka di akhirat nanti dia orang bangkrut. Orang bangkrut bagaimana? Banyak sekali amalnya datang di hadapan Allah, ternyata di sisi kiri dan kanan sudah ada yang antri. Pak, ya Allah, itu dia Bapak yang dulu pernah merendahkan harkat martabatku. Ya Allah, ya Allah, itu dia orang yang dulu pernah menipu saya. Ya Allah. Lalu setelah sampai di hadapan Allah yang sudah percaya diri dengan amal yang banyak itu, maka Allah meletakkan keadilannya, seluruh amal solehnya ini didistribusikan kepada mereka yang antri karena dulu pernah hak-haknya diabaikan. Lalu sudah habis perbekalan ini, masih ada yang antri. Ya, masih ada yang antri yang dulu pernah dizalimi. Teman satu Wisma mungkin pernah dizalimi. Teman satu waktu SMP, SMA mungkin. Lalu nggak ada lagi yang mau didistribusikan. Sekarang kata Allah, dosa-dosa mereka Anda pikul. Itulah orang yang bangkrut nanti di hari akhirat. Mudah-mudahan kita terhindar dari ini semuanya teman-teman sekalian. Dan inilah sentuhan yang sangat luar biasa dari ayat-ayat kita pada surah Mutaffifin ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ustadz hanya baru sampai ayat yang ke-7. Ingin tahu Anda bagaimana efek akhirnya di akhirat. Itulah ayat-ayat yang akan dibahas pada ayat yang seterusnya dari pembahasan kita ini. Di dunia saja sudah nampak jelas bagaimana efek yang ditimbulkannya, apalagi di akhirat. Semoga ini tidak menjadi sesuatu hal yang kita sepelekan, sehingga inilah kenapa Allah mengangkat isu ini menjadikan satu surat di dalam Al-Quran bernama surah Mutaffifin. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan, keterbatasan waktu barangkali, dan tentunya kalau ada di antara teman-teman yang ingin menambahkan, ingin menyampaikan pertanyaan, tentu melalui host Muhammad Nur, kita persilakan. Jazakumullah khair jaza, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair kepada Ustadz Zulkarim yang telah menyampaikan tentang tema di Oasis kita pada sore hari ini, yaitu di sini saya sedikit mengulang kembali terkait apa tadi yang telah disampaikan Ustadz. Itu ada dua pihak pelaku kecurangan ya dalam berniaga. Itu yang pertama adalah pembeli dan juga yang kedua adalah penjualnya juga. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin bisa teman-teman cek langsung di terjemahan, itu ada di ayat kedua dan juga ayat ketiga. Oke, mungkin langsung saja tanpa memperpanjang waktu lagi. Bagi teman-teman partisipan
pada sore hari ini yang ingin bertanya itu dipersilakan. Untuk pertanyaan itu bisa disampaikan melalui dua cara. Yang pertama bisa disampaikan secara langsung on mic ataupun raise hand juga bisa, ataupun izin berbicara moderator juga bisa, nanti akan saya persilahkan. Atau juga bisa juga disampaikan di fitur yang ada di room chat Zoom pada Zoom kita ini. Oke, untuk yang pertama itu sudah ada masuk. Sudah. Oke, untuk yang pertama itu pertanyaan dari Halimah Tunisa. Izin bertanya Ustadz, gimana menurut Ustadz mengenai orang yang curang terhadap kita? Tapi kita orang yang berbuat curang tersebut tidak merasa dia sedang bercurang Ustadz. Dan bagaimana menyikapi orang yang seperti ini Ustadz? Syukron. Silakan Ustadz, bisa dijawab langsung aja dulu sambil menunggu pertanyaan yang selanjutnya. Baik. Bagus, Bang Nur. Ya, beritahu dia. Kalau Anda ya nggak beritahu, Anda masuk salah. Itu kan? Dan sebenarnya kalau yang terkait dengan publik itu sudah dibuka ruang, kita sudah banyak sekali aturan, tapi aturan tidak berjalan ya. Kalau misalnya yang bertanya merasa dicurangi dalam timbangan pom bensin ya, merasa aduh nggak pas kayaknya, Anda bisa laporkan ke bagian meteorologi yang ada di pasar, dinas pasar itu. Menjaga hak pengguna, kalau timbangannya wah ini kayaknya nggak bagus, itu boleh dilakukan pelaporan lalu kemudian disidak, karena setiap dinas pasar bagian meteorologi itu melakukan pengujian terhadap timbangan itu setiap waktu. Cuma itu dia masyarakatnya, nanti kita pula jadi sibuk repot. Enggak, demi tegaknya sebuah kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar, ini dia kan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita belum terbiasa untuk ya kalau image-nya komplain itu sudah negatif gitu ya. Padahal itu adalah sesuatu yang amar ma'ruf nahi mungkar. Maka di antara yang paling berkontribusi untuk rusaknya negeri ini adalah mereka tahu dari pihak benar tapi diam. Dan itu sangat berbahaya. Itu yang disebut dengan syaitan yang diam. Kenapa? Karena ya dengan diamnya kita keburukan, kemungkaran merajalela. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa in lam yastati' fa bilisani wa in lam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Kemarin di kantor pajak saya mengisi pengajian, apa kata mereka? Satu di antara penanya, Ustadz, saya tidak mau Ustadz bahwa saya ini di level yang paling bawah. Saya mampu untuk ini kan, tapi resikonya sangat besar. Saya dipecat dari kerja. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang diperlukan ya, harus kebersamaan, harus berjamaah, tidak sendiri-sendiri. Kenapa? Effort yang ditimbulkan dari sebuah amal jamaah yang berjamaah bersama dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar tentu jauh lebih besar. Ya kalau kita melakukan suatu perbaikan amar ma'ruf nahi mungkar dengan secara individu dan pribadi, effortnya adalah sangat kecil. Nyambung nggak ya? Mudah-mudahan bisa menyambung ya dengan yang pertanyaan tadi, dengan bertanya. Mudah-mudahan bisa nyambung. Kalau nggak bisa dikomplain lagi. Silakan Muhammad Nur. Allahu a'lam. Baik, syukran Ustadz. Ya, mungkin bagi penanya yang pertama tadi, jika masih ada yang mau ditanyakan lagi, bisa ditulis di kolom room chat. Baik, untuk pertanyaan yang kedua itu dari saudari Laila Azahra. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, Ana izin bertanya, semisal kita tidak sengaja melakukan kecurangan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya Ustadz? Syukron Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, sengaja apa nggak sengaja ya? Tanya hatinya. Kadang kan udah tahu, tapi sama seperti yang tadi minta tambah itu, dibilang nggak sengaja, tapi memang tabiatnya sudah begitu gitu. Tanya kata hati ya. Sebenarnya teman-teman sekalian, terkait dengan hal yang seperti ini, itu hati kita itu dia tidak mau, tidak bisa untuk dicurangi gitu. Tahu dia sebenarnya kebenaran itu, tapi ya namanya manusia itu kan suka ngeyel ya, suka ya begitulah kira-kira ya. Jadi Ustaz, kalau benar-benar nggak tahu, itu nggak ada masalah. Itu rufi al qalam, orang yang tertidur sampai dia bangun, orang yang gila sampai sadar,
ya hilang dari kegilaannya. Orang yang lupa sampai dia ingat, itu dalam hadis. Nah, yang masalah itu adalah pura-pura lupa. Ya Muhammad Nur ya, beli 3 bayar 2. Pura-pura lupa 1. Ya, bukan antum maksudnya, itu contoh saja. Itu contoh saja, jangan antum tersinggung ya. Kalaupun tersinggung, tapi nggak ingat lagi ya di mana kantinnya dulu misalnya. Mbak siapa yang lagi jualan, nah itu misalnya ya. Allahu a'lam. Itu barangkali ya Muhammad Nur yang bisa saya jelaskan. Baik, syukron Ustadz atas jawabannya. Untuk pertanyaan ketiga ada yang DM ke Ana. Assalamualaikum. Ya, berarti ya. Iya Ustadz. Iya. Berarti namanya disamarkan ya? Iya. Ana. Kode etik jurnalistik. Iya Ustadz. Ana hamba Allah izin bertanya Ustadz, jika dulu kita pernah menzolimi orang lain, baik disengaja ataupun tidak, apakah dengan bertaubat dosa-dosa kita yang menzolimi orang lain diampuni Allah dan amalan kita tetap untuk kita dan tidak berpindah ke orang lain yang kita zolimi? Syukran Ustadz. Silakan Ustadz. Bagus pertanyaannya ya. Kalau yang terkait dengan hal-hal yang masih kita ingat dan jelas orang yang kita pernah zolimi, maka kenapa tidak meminta maaf kepada dia? Kalau ada barang-barang atau bahan misalnya segala macam, kenapa tidak minta kerelaan atau mungkin menggantinya? Itu jauh lebih, karena coba lihat teman-teman, kalau urusan kita dengan Allah, bertobatlah kepada Allah, diampuni oleh Allah, selesai. Tapi kalau ada urusan kita dengan manusia, itu nggak bisa selesai begitu saja. Bahkan para ulama mengatakan Allah tidak mau ikut campur. Itu sebabnya kalau kita Muhammad Nur mati meninggal, setelah dikafani dan setelah disolatkan lalu akan diantarkan ke liang kubur, ahli waris kita berkata, Bapak Ibu, selama pergaulan kita dengan orang tua kami ini, apakah dapat kita maaf? Lain. Begitu biasanya ya. Tapi di ujung itu biasanya begini, kalau ada hutang piutang, kalau hal-hal yang belum terselesaikan dalam semasa hidup beliau, ya dengan bukti-bukti yang nyata dan jelas, kami dari ahli warisnya siap untuk ditemui setelah ini. Tentunya ya dengan data yang otentik, dengan kesanggupan kami akan menyelesaikan hal itu. Coba lihat, belum selesai kalau yang terkait dengan hutang-hutang segala macam, karena ini harus sampai ke ahli waris, berarti matinya kita belum selesai itu kan. Itulah sebabnya pada ayat yang paling terpanjang di dalam Al-Quran berkaitan dengan hutang piutang, bukan berarti dilarang soal hutang berhutang, ya hutang piutang boleh. Yang nggak boleh gimana? Yang nggak boleh, ayo kalau minjam berhutang bayar. Yang nggak boleh itu nggak dibayar. Itu kan. Kalau hutang berhutangnya boleh, minjam berhutang boleh, tapi bayar pada waktunya. Sesungguhnya kata hadis Nabi, orang mukmin itu sesuai dengan syarat mereka, yaitu perjanjian mereka. Janjinya bayar. Kalau enggak, sampaikan ke mereka apa kendalanya, berbaik-baiklah komunikasinya. Itu yang diajarkan dalam Islam kan. Allahu a'lam. Ya intinya sedikit lagi tambahan Muhammad Nur, kalau misalnya dia sebelum bertobat diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah kalau itu adalah sudah selesai juga dengan yang terkait dengan materi dan yang lain-lain. Baik, Muhammad Nur. Oke, baik Ustadz, syukran atas jawabannya. Baik, untuk yang selanjutnya itu pertanyaan dari Saudari Ayu. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Ana mau bertanya, apakah penjual yang mengambil laba, maksudnya jika jualan melebihkan harganya, apakah termasuk orang yang curang juga? Syukran Ustadz. Ya, kan di antaranya perniagaan itu dibolehkan dia meninggikan harganya dari modalnya, itu hal yang wajar. Berapa persen ditinggikan? Itu tergantung tempat dan kebiasaan. Kalaupun kita tahu sekian persen beda, ada pengangkutan segala macam membuat harga kalau dengan syarat itu yang ridho, yang beli ridho, gitu. Dibolehkan ya meninggikan harganya. Oleh karena itu 1 dari sampai 10 tentang pintu rezeki, maka 1 sampai 9-nya dari perniagaan dapat dipastikan untung, ya kan? Nggak boleh misalnya, saya beli 5, saya jual 3. Ya dalam prinsipnya kecuali bersedekah itu lain bab ya, lain babnya.
Jadi kalau misalnya dia ingin beruntung dan dia beli 10 dia jual 15 boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Yang dilarang itu kalau ada curang, ada yang menentuin ori, jadi barang KW diulangnya ori, ya kan? KW 19 diulangnya ori 19 gitu kan? Nah, itu tidak benar itu. Nah, ini 1 kilo dibilangnya 1,5 kilo. Ah, itu nggak benar. Ada penipuan di situ berarti kan? Ini saya jual ikan yang ada di kolam ini 500.000. Ya, barangnya nggak jelas. Entar jangan-jangan ikannya sudah pada lari semuanya kan? Nah, pas waktu ambilnya nggak cukup. Maka ada yang ditipu di situ. Nggak boleh. Jual beli seperti ini haram karena barang yang dijual nggak jelas. Namanya ghurur dalam istilah fikih, ghurur namanya ya. Yaitu menjual sesuatu, akadnya ada, yang membeli ada, yang menjual ada, tapi barang yang dijual nggak jelas. Ini juga bisa mengakibatkan konflik pastinya ya, dan agama kita sangat hati-hati dengan hal ini. Allahu a'lam. Baik, syukron Ustadz atas jawabannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu ada dari saudari Nada. Assalamualaikum Ustadz. Ana mau bertanya Ustadz, begini Ustadz, jika kita jualan semisal tepung kiloan, di timbangan rumah kita sudah hangat Ustadz. Tapi di timbangan rumah dari pembeli katanya masih kurang beberapa garis Ustadz. Sebaiknya bagaimana Ustadz? Itu dia, sebaiknya timbangan-timbangan itu ada namanya dinas pasar bagian meteorologi. Mereka itu semestinya adalah jalan sidak untuk ke pasar-pasar itu, timbangan-timbangan diukur ulang ya kan? Diukur ulang sehingga nggak ada yang membedakan satu sama lain. Bisa saja error kan? Kalau digital bisa saja error, bisa saja yang lain-lain ya. Ininya ya masalahnya. Oleh karena itu, ya sepakati saja mana yang lebih bagus, mana ya perbandingkan 2, 3, 4 timbangan, mana yang lebih banyak, maka itulah yang benar gitu ya. Sebaiknya memang ada timnya itu, yaitu dinas pasar punya ini dia. Cuma ya biasanya dinas pasar juga malas untuk berjalan kecuali ada laporan. Biasanya begitu. Itu apa namanya? Itu temperamennya gitu ya. Jadi ya kalau misalnya ada terjadi komplain yang menganggap ini kurang itu lebih atau pas ya, tidak ada cara lain kecuali cari mana timbangan yang dapat dipastikan akurat gitu. Itu ada cara lain kecuali begitu. Ada yang akur tuh ada. Kalau 2, 3, 4, 5 sudah 10 timbangan sama persis ya itu kan itu sudah sepakat tuh ya. Nah, itu tuh begitu. Kan ada teorinya kan pastinya dalam terkait dengan timbangan. Begitu Muhammad Nur. Baik Ustadz, syukron atas jawabannya. Baik, untuk yang selanjutnya ada pertanyaan dari saudari Rafika. Izin bertanya Ustadz, kalau ada seseorang yang berhutang pada kita, kalau misalnya beliau lupa, maka boleh diminta Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya, bentar ya, saya berpindah tempat sebentar. Oke, boleh diulang apa? Boleh diulang Muhammad Nur? Tadi apabila ada seseorang yang berhutang pada kita, kemudian orang yang berhutang itu lupa Ustadz, apakah boleh ditagih Ustadz? Itu Ustadz di. Ya, bolehlah. Ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa innal mu'minina fi syurutihim. Orang mukmin itu sesuai dengan syarat perjanjian mereka. Oke, kita buat perjanjian ya, saya pinjam 1 juta. Oke, ada tanda tangan yang minjam, nah itu dan disaksikan oleh beberapa saksi. Dalam perjanjian itu pastinya ada dibuat peraturan kapan bayar. Nah, ya kan? Oleh karena itu teman-teman sekalian, apa yang diarahkan Allah dalam Quran, ayat terpanjang di dalam Al-Quran 282 dari surah Al-Baqarah, ini memberikan treatment yang sangat luar biasa kepada kita bahwa jangan sepelekan itu pencatatan itu karena itu akan memberikan hal positif kebaikan kepada kita sendiri. Allahu a'lam. Boleh ya, boleh ditagih. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Baik, untuk pertanyaan di room chat sebenarnya sudah habis, tapi kita buka lagi kesempatan bagi partisipan yang hadir pada hari ini, jika ingin bertanya,
Pertanyaan juga boleh disampaikan secara langsung on mic aja, atau boleh juga disampaikan di room chat. Baik, pertanyaan sudah ada satu lagi Ustadz masuk dari saudari Halimah. Ustadz, Ana izin bertanya kembali, bagaimana cara agar tetap istiqomah dan kiat-kiat agar diri ini tidak berlaku curang dan tidak berlaku curang atau tidak jujur, Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, jazakallahu khair. Terima kasih. Tentunya tidak ada cara lain kecuali kita mengikuti apa yang diarahkan oleh Allah dan oleh Rasulnya Muhammad SAW. Satu di antara treatment yang Allah sampaikan tadi setelah panjang lebar menjelaskan tentang bisnis, tentang perniagaan, Allah kaitkan itu dengan adanya hari berbangkit. Maka treatment kita supaya berhati-hati tidak terjatuh pada hal yang diharamkan misalnya, atau pada hal-hal yang kecurangan, maka ingat selalu Allah, ingat selalu hari berbangkit. Itu treatment yang sangat penting. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mentreatment masyarakat supaya perhatian, peduli dengan prinsip ini. Yang oleh setengah masyarakat menganggapnya barang enteng, barang remeh. Tetapi menurut Allah ini adalah perkara besar. Nah, itu satu di antaranya ya. Bagaimana kita menghadirkan akhirat. Afwan Ustadz, yang tadi pas Putus ya? Ya, yang tadi suaranya hilang pas Ustadz menyampaikan akhirat. Oh ya, baik teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala treatment Allah Subhanahu wa taala treatment agar tidak terjadi kecurangan ini dengan cara mengaitkannya dengan adanya hari berbangkit. Semakin mengkristalisasi dalam diri kita bahwa kita akan dibangkitkan suatu saat, itu menjadi treatment untuk kita tidak menipu, tidak curang. Oleh karena itu, menghadirkan hari kiamat pasti ada, berbangkit pasti ada, itu insya Allah treatment yang kuat supaya kita berhati-hati. Muraqabatullah, merasa bahwa Allah selalu memperhatikan kita. Oleh karena itu, kekuatan efek samping dari keyakinan itu gitu dia. Nah, jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, hadirkan selalu Allah, hadirkan selalu keyakinan kita akan dibangkitkan, kita akan berhati-hati, tidak hantam kromo, dia akan berhati-hati dalam setiap tindak tanduknya. Kedengaran jelas di sana Muhammad Do? Jelas Ustadz. Oke, baik. Syukron Ustadz atas jawabannya. Sebelum lanjut Ustadz, untuk sesi pertanyaan kita sudahi saja atau bagaimana Ustadz? Saya rasa Muhammad Nur, bukan ini yang pertama dan ini yang terakhir ya. Taskif kita dengan Ustadz, mana tahu kalau sudah ini yang terakhir ya, sampai malam pun bolehlah. Tapi kalau tidak ini taskif yang terakhir, ana rasa kita cukupkan dan nantikan masih ada peluang kesempatan yang lain ya, Muhammad Nur. Iya, baik Ustadz. Mungkin untuk yang selanjutnya bisa closing statement aja Ustadz sebelum kita tutup. Silakan Ustadz. Baik teman-teman, saudara-saudara sekalian yang tergabung dalam taskif kita pada sore hari ini, dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengecam perbuatan menipu, curang, atau tadi ada ulama mengatakan tidak hanya curangnya pada perjualbeli, tapi apapun bentuk kecurangan dikecam dalam ayat ini. Bisa saja kecurangannya dari pihak pembeli, bisa saja kecurangannya dari pihak penjual. Allah mengaitkan hal ini dengan akhirat supaya kita itu hadir dalam setiap waktu, dalam seluruh dimensi kehidupan kita. Itu yang mampu mengcancel untuk tidak curang, untuk tidak menipu. Efek yang ditimbulkannya sangat luar biasa teman-teman sekalian, karena begitu pentingnya Allah menyebutkannya nama mutafin. Ceritanya misalnya seorang ibu-ibu sayur 10.000,
ini harganya Bu 10.000, maka bilang, oh saya beli 2.000 boleh nggak? Ya, Muhammad Nur adalah ingin bersedekah karena COVID ya pandemi, maka dia ingin membelinya dengan harga yang lebih tinggi. Begitulah cara Utsman bin Affan untuk membuat para petani menjadi tertawa. Teman-teman sekalian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang jadi kesimpulan kita yang terdapat pada surah Mutaffifin. Banyak sekali kecurangan di mana-mana, jangan kita perburuk keadaan, tetapi amalkan hal ini karena Allah menginginkan agar terjadi harmonisasi di tengah-tengah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heran Ustadz atas ya dengan berakhirnya closing statement dari Ustadz tadi, berakhir pula lah oasis kita pada sore hari ini. Sebelum kita tutup oasis kita pada hari ini, setelah kita tutup oasis pada sore hari ini yang melafazkan alhamdulillahirabbil alamin dan disempurnakan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di sini Ana selaku moderator pada sore hari ini mohon maaf jika banyak salah kata kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Izin ya Muhammad Nur. Ya Ustaz, syukran Ustaz.